kembali lagi di Bimbingan Iman Anak Gereja Santo Yusuf Cirebon. Minggu ini Minggu APP yang ketiga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Bimbingan Iman Anak ini, kita mau bergembira dulu ya. Menyapa Tuhan Yesus, menyambut kehadirannya di dalam hati kita. Yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas karunia iman yang Kau anugerahkan kepada kami hingga hari ini. Ajarilah kami dengan iman kasih-Mu, kami senantiasa berbagi kepada sesama kami, terlebih di tengah masa kesulitan pandemi COVID-19 saat ini. Bimbing hati kami, pikiran kami untuk senantiasa berbagi berkat kepada sesama kami. Semua ini kami haturkan dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik sudah mendengar bacaan tentang Zakeus. Di bacaan Injil diceritakan bahwa Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Ya tentunya pastinya Zakeus itu kaya raya. Tetapi Zakeus itu dibenci banyak orang. Banyak orang tidak suka sama Zakeus, maka Zakeus merasakan dia hatinya kosong, tidak punya teman. Lalu Zakeus mendengar bahwa Yesus akan datang. Zakeus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu Zakeus setelah berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Lalu dia berjanji pada Yesus, setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang-orang yang ia peras. Terjadilah keselamatan
pada Sakyus hari itu. Nah, setelah mendengar ceritanya Sakyus dari bacaan tadi, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah kita juga mengalami perubahan seperti Sakyus? Nah, percaya kepada Tuhan, kita penuh sukacita, bertobat, dan ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, terlebih di masa Prapaskah ini, kita harus mengalami juga pertobatan, perubahan. Apa saja contohnya? Kalau di rumah mamanya sedang sibuk, kita membantu mama. Ya, mamanya dibantu. Yang kecil nih, anak kecil juga bisa membantu mama. Apalagi kita yang lebih besar ya, bisa membantu mama. Apa yang bisa kita lakukan? Lalu ada lagi, kita tuh ketika kita bermain dengan teman, kita juga bisa membantu teman kita sekecil apapun. Tuh, itu contohnya ketika teman kita memakai helm, kita pakaiin karena dia belum bisa, karena masih kecil. Nah, lalu temannya jatuh, kita menolong. Nah, jangan lupa kita menolong teman dengan cara apapun, kita bisa menolong teman kita. Lalu apalagi contohnya? Ayo. Iya. Kita kan sekarang masa Prapaskah, mengurangi jajan, mengurangi keinginan kita yang kita sukai. Untuk apa? Nah, uangnya kita sisihkan, kita bersedekah. Untuk siapa? Untuk orang miskin, untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini contohnya memberikan uang kepada seorang pengemis. Lalu ada lagi contohnya, nah ada lagi yang menggalang dana untuk panti asuhan nih contohnya. Nah, lalu kita juga menyisihkan uang untuk orang yang membutuhkan. Lalu ada lagi sama teman kita atau kakak atau adik, berbagi makanan, berbagi kegembiraan, berbagi kesedihan juga bisa. Kalau kita sedih, kita bisa bercerita dengan kakak, adik, atau teman kita supaya kita merasa lega, merasa diringankan, lalu kita berdoa. Nah, jangan lupa kita juga berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita bisa bersukacita, bermurah hati, dan mengalami perubahan, terutama dalam rela berkorban, seperti contoh-contoh tadi, berkorban waktu, berkorban uang, ya kan? Berbagi sukacita. Nah, bisa. Nah, tentunya semuanya bersiap-siap untuk menyambut hari Paskah, ya kan? Maka kita harus bisa melakukan pertobatan di masa Prapaskah ini, ya. Selamat menjalankan APP. Ya adik-adik, hari ini kita akan membuat pohon pertobatan. Bahan yang digunakan kertas berwarna, lalu kertas origami, alatnya gunting, ini untuk menulis dan lemnya. Kita mulai dari yang pertama, kita gunakan jari. Ya, kita ciplak dari awal. Ya. Jadi nih, lalu ambil kertas origami. Oh iya, ini kita gunting dulu ya. Ya, untuk pohonnya, oke.
Nih, setelah digunting selesai, diberi lem. Kalau sudah ditempelkan pada kertas yang berbeda warnanya. Tuh, jadi kelihatan lebih cantik. Kalau sudah, ambil kertas origami, dirobek boleh, lalu dikuel, dilipat-lipat. Kalau sudah, ditempel nih. Nah, pertama tempel di sini. Nih. Lalu ditempel kembali. Nah, ini sudah tertempel semua. Lalu ambil satu kertas lagi untuk dibentuk menjadi lingkaran. Nanti akan menjadi buah. Nah, kalau sudah ini diciplaknya menggunakan koin. Ditulis ya apa yang sudah kita lakukan, pertobatan kita hari ini apa, misalnya berpuasa, ditulis berpuasa, lalu kita tempel nih ya di ya pasang ya. Nah, nanti selanjutnya apa, misalnya tidak marah-marah, berbagi makanan, itu juga kita tempel di sebelahnya. Nah, ini pertobatan-pertobatan yang sudah kulakukan. Kalau adik-adik masih ada banyak lagi pertobatan apa saja, yang lain lagi bisa ditulis dan ditempelkan di sini. Ya adik-adik, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Marilah adik-adik, kita tutup Bina Iman Anak hari ini dengan berdoa mengucap syukur. Yuk kita siapkan hati. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas keteladanan-Mu melalui sabda-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Jadikanlah kami menjadi santunan berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan kami. Berikanlah mereka semangat serta kekuatan kasih-Mu, dan jadikanlah juga kami sebagai gembala yang baik di bumi ini, yang taat akan ajaran dan perintah-Mu. Semuanya ini kami aturkan dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, di Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Kita melakukan hal-hal yang baik, kita mau berbela rasa, memberi, menolong, dan jangan lupa kita juga harus rajin berdoa. Nah adik-adik, hari ini Bina Iman kita sudah selesai. Kita sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat adik-adik, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.